gitu. Pertama kita harus ada dan rupanya kayaknya ada sesuatu yang pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila, bangkitkan raga rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman. Halo Ibu Ramla, apa Ya, kabar? Alhamdulillah. Mana kabarnya Bu En? Ya, alhamdulillah sehat, tapi ada gangguan sedikit nih Bu Ramla. Oh gitu. Nanti saya mau cerita lah sama Ibu gimana-gimananya. Atau Ya, lebih boleh, enaknya boleh, sampai boleh, kita boleh. duduk Ya, 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 Bu. ya, 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 Bu. ya, boleh, Bu. Oke. Ya. Bu Ramla nggak lagi sibuk kan hari ini kan? Alhamdulillah hari ini lagi kosong Bu En. Oh, Yuk, iya, ya iya. Bu En silakan duduk. Oke. Ya. Kenapa Bu En rupanya kayaknya ada sesuatu yang dipikirkan nih. Iya belakangan ini banyak nih Bu, agak-agak gimana kok agak kewalahan nih saya Bu Ramla. Ya. Mohon bantuannya lah dengan Bu Ramla ini untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini. Oke. Kalau gitu coba Bu En ceritakan masalah apa Bu En yang Ibu hadapi. Gini Bu Ramla, sesuai hasil kita ngomong-ngomong tadi, permasalahan di kelas lah Bu dengan anak-anak, makanya saya minta waktu Ibu, kalau memang kondisinya pas, saya minta di coaching lah sama Ibu. Maaf ya Bu En, rupanya ada telepon dari kepala sekolah, kayaknya absennya. Angkat dulu ya Bu En Iya, ya. iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Iya Bu, mau rapat hari ini? Oke Bu, ya. Terima kasih. Maaf ya Bu En, sepertinya untuk kali ini kegiatan coaching yang mau kita pakai, kayaknya kita tunda ya Bu En ya, karena saya ada telepon dari kepala sekolah. Kayaknya ada rapat mendadak ini Bu En. Iya, ya nggak apa-apa Bu Ramla, kita atur aja jadwalnya. Kalau besok gimana Bu? Ya nanti saya kabari ya Bu En ya. Soalnya kita kan mau menentukan jadwal yang pas, temanya saya bisa gitu ya kan. Jadi saya tunggu info ya Bu ya. Oke. Nggak apa-apa, nanti saya ingatkan juga Ibu saya chat ya. Iya. Nanti Ibu kasih tahu saya aja lewat WA. Iya, aman. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Silakan Bu, Ibu kalau sekolah dengan Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sepertinya besok saya mau ada kegiatan coaching sama Bu En. Oh ada Pak Rifan. Pak Rifan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu. Kebetulan Pak. Ya, silakan dulu dulu Bu. Terima kasih. Ya, Maaf, kenapa Pak, Ibu? mengganggu waktunya nih. Iya. Iya, ini Pak. Kami itu kemarin kan sudah janjian sama Bu En. Nah, Bu En iya. minta bantu saya mengatasi permasalahan anaknya. Kita mau coaching nih. Oh, Ibu mau coaching dengan Bu En ya? Iya. Oke. Cuman kalau Bapak ada waktu, saya minta bantu Bapak untuk mengobservasi saya dalam pelaksanaan coaching tersebut. Oke, boleh. Kapan nih Bu kira-kira kegiatan coachingnya? Ya, nanti saya tunggu waktu yang tepat ya Pak. Nanti saya kabari. Karena kemarin udah berjanji, Bu En kasih tahu jadwalnya kapan. Gitu. Oke, siap. Ya. Jadi Ibu mau saya membantu kegiatan observasi coaching Ibu berarti ya? Iya, betul Pak. Nah, kalau kita mau kegiatan observasi, tentu kita butuh, pertama kita harus ada praobservasi dulu nih Bu. Betul. Nah, kira-kira apa nih kompetensi yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Nah, kompetensi yang saya ingin kembangkan dalam pelaksanaan coaching saya ini adalah ini Pak, dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Di situ kan sepertinya tuh saya masih kurang ini ya. Menurut saya nih, saya kalau menyampaikan pertanyaan itu kurang pas atau kurang berbobot gitu. Oke, berarti sekarang tujuan kita nanti melaksanakan kegiatan observasi di mana Ibu ingin meningkatkan kemampuan Ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Betul gitu ya Bu ya? Betul. Nah, kira-kira nih Bu, apa nih indikator ketercapaian Ibu kalau kegiatan coachingnya bisa terlaksana dengan baik? Berarti
berkaitan dengan pertanyaan berbobot, Ibu pada akhirnya ingin bagaimana Ibu mampu menghasilkan pertanyaan-pertanyaan, Iya. pertanyaan terbuka lah ini Betul, berarti betul, ya. betul, Pak. Oh, oke, berarti itu indikator kita, Iya. indikator ketercapaian kegiatan coaching Ibu nanti. Tapi sekarang nih Bu, untuk Iya. melaksanakan kegiatan observasinya, tentu kita butuh rubrik penilaian nih. Iya, boleh, boleh, Nah, Pak. Kita mungkin sepakati kita buat bahas ya. dulu ya Bu ya. Iya, Nah, betul. oke, sebentar. Oke, tadi Ibu mengenai pertanyaan berbobot ya. Oke, saya catat sebentar ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, Iya. kalau mengajukan pertanyaan berbobot, tentu kita ada kriteria ya Bu ya. Nah, kalau kriteria paling rendahnya lah nih Bu, itu kayak mana lah menurut Ibu? Kalau menurut saya, kalau yang paling kriteria yang nilainya paling rendah atau 1 itu Pak, dia menyampaikan pertanyaan yang tidak terbuka. Oke, berarti dalam tanda kutip sama sekali tidak ada ya pertanyaan terbuka Iya. atau pertanyaan berbobot yang diajukan gitu Betul, ya. Pak, iya. Oke, ini saya catat dulu ya Bu. Kita Pak. sepakat ya berarti Iya, ya itu iya, poin betul, pertama Pak, ya, betul, yang sama sekali yang tidak betul. menggunakan pertanyaan terbuka. Betul. Oke, kalau begitu, kalau itu poin pertama, berarti bisa kita bikinkan poin kedua, Iya. 1 atau 2 kali, 1 sampai 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka Iya. tanpa adanya kata kunci. Oh, Boleh? iya, Pak, betul. 1 sampai 2 kali menggunakan pertanyaan menggunakan terbuka tanpa kata kunci. Boleh ya Bu ya? Boleh, boleh, Oke, betul, kita betul, catat dulu Pak. sebentar ya Bu. Oke, poin ke-1 sudah, poin kedua sudah, sekarang poin ketiga. Nah, gimana nih menurut Ibu poin ketiga ini? Kalau poin ketiganya Pak gimana kalau gini? 1 sampai 2 melakukan menggunakan kata tanya yang terbuka dengan tanpa kata kunci. Dengan apa Dengan tadi? menggunakan iya, kata betul. kunci ya. Tadi tanpa tadi ya. Iya, betul. Kalau tadi tanpa, yang ketiga ini dengan ya Pak ya? Ya, kayaknya cocok oke. dengan ya. Oke, berarti Pas ya Pak? ya pas. 1 sampai 2 kali menggunakan Iya. pertanyaan terbuka, mengandung kata kunci gitu ya Bu ya. Oke, siap. Nah, ini terakhir berarti ini poin paling tinggi nih. Nah, poin paling tinggi artinya selalu Ibu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari kegiatan mendengarkan. Nah, itu gimana tuh Bu? Bisa? Sepertinya pas itu Pak. Oke, bisa lah ya. Kita tuliskan ya, ini poin keempat ya. Pertanyaan terbuka dan dari mendengarkan. Gitu Iya, kan Pak? iya betul Ibu. Oke, ini saya ulang kembali ya Bu ya. Iya. Ini rubrik pertanyaan, rubrik untuk kegiatan Ibu besok, observasi coaching, di mana mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya. Ini kalau dia berpoin 1 apabila sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Kemudian poinnya 2 apabila 1 sampai 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci. Kemudian poinnya 3 jika 1 sampai 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka mengandung kata kunci. Dan poin keempat apabila Ibu selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Bisa kita sepakati ya Bu ya? Boleh Pak. Oke. Oke, karena ini sudah kita sepakati, berarti nanti saya tunggu informasi dari Bu Romlah berkaitan dengan kegiatan coachingnya yang akan Bu Romlah lakukan. Nanti saya juga akan hadir di sana mengobservasi kegiatan coaching Bu Romlah berkaitan juga dengan kompetensi yang ingin Bu Romlah kembangkan. Iya, betul. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Iya, sama-sama Ibu. Saya kalau udah dihubungi Bu EN, nanti saya kasih tahu Bapak. Oke, baik. Oke, saya juga mau lanjut kegiatan ya Bu ya. Iya, silakan Pak. Iya. Maaf mengganggu waktunya ya Pak. Iya, ya Bu. Makasih ya Bu ya. Iya, silakan Pak. Baik Bu Romlah, terima kasih atas waktunya dan kesediaan Bu Romlah untuk ketemu lagi dengan saya melanjutkan pembicaraan kita kemarin. Mudah-mudahan nanti dengan sharingan Ibu, problem-problem saya bisa teratasi. Iya Bu En. Ya. Betul. Kita kemarin udah janjian ya Bu En ya. Kita hari ini mau melakukan observasi. Iya. Sebelum kita lanjutkan kegiatan coaching kita hari ini, saya kemarin udah janjian tuh sama Pak Rifan. Agar Pak Rifan dapat mengobservasi kegiatan coaching kali ini. Jadi saya telepon Pak Rifan dulu ya Bu ya. Iya Bu, ya Bu. Silakan. Iya Pak, ada waktu hari ini kan Pak?
Ya betul, kami hari ini minta bantu seperti janjian kita yang sudah kita kesepakati kemarin, Pak. Oke, siap-siap saya ke sana ya, Bu. Assalamualaikum, Bu Romla, Bu EM. Yo, waalaikumsalam, Gimana Pak kabarnya? Evan. Jumpa lagi nih. Saya udah gak lama gak ketemu Iya. dengan Pak Evan. Ya, silahkan duduk Pak Oh, Ivan. jadi kita kegiatan observasi, Ibu mau coaching ya, kegiatan coaching ya? Iya Pak, udah janjian Oke. saya. Silakan Ibu. Saya sambil nanti melihat, perhatikan ya. Iya. Itu betul yang kami mau nih Pak. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya, silakan Ibu. Iya. Lanjut aja ini ya Pak ya. Ya, silakan dilanjutkan. Si Romlah, waktunya kita bincang lanjutkan. Pak Evan udah datang. Ya. Apa yang bisa saya bantu ini Bu Nah ini Bu, terkait pembicaraan sekilas tadi, saya menemukan permasalahan dengan anak didik saya di kelas, khususnya kelas 9, tepatnya di beberapa siswa, ya bukan semua. Beberapa siswa laki-laki, dia sangat kurang betul minat belajarnya dan tidak fokus dalam pembelajaran. Saking tidak fokusnya, bahkan tindakan dia itu mencari perhatian temannya, sehingga fokus kawan-kawannya terganggu dan fokus saya yang ngajar juga terganggu. Nah itulah Bu. Oh gitu Bu En. Jadi di kelas Bu En itu ada sebagian siswa Ibu ya. Iya yang cowok. Yang tidak suka mengganggu temannya gitu ya kan. Iya. Terus Bu En, dari percakapan kita hari ini kira-kira apa yang tujuan yang ingin Ibu Kalau saya sih maunya dengan perbincangan kita hari ini, saya menemukan solusi dari permasalahan di mana anak yang tadinya tidak ada minat atau motivasi belajar, sehingga dia bersemangat untuk belajar, fokus kawannya tidak terganggu, saya juga tidak terganggu, PDM-nya lancar dan capaian pembelajaran tercapai. Jadi intinya anak itu semangat lah, nggak mengganggu, fokus terhadap apa yang kita sampaikan gitu Om ya. baik Bu En, nanti saya sampaikan ya. Iya. Terus Bu En kira-kira dari yang sudah Ibu ceritakan ini, kalau Bu En kasih rentan nilai 1 sampai 10, kira-kira Ibu kasih Anaknya ya Pak? iya posisi di level berapa motivasi tuh? dia itu ya, kesiapan dia belajar atau fokus belajarnya itu memang sangat setengahnya aja mungkin lah ya Bu ya. Di angka 5 Bu, di 5. Yang sangat slow respon betul lah ini anak. Jadi apa yang selama ini sudah Bu En lakukan atau Bu En sudah membuat rencana tapi belum terlaksana? Sejauh ini sih yang pertama saya menelusuri kenapa ini anak ini kok belajarnya begitu, kok suka mengganggu gitu kan. Jadi saya udah telusuri, ternyata penyebabnya adalah karena belajarnya jam terakhir. Jadi semangatnya turun, didukung oleh pembelajaran terakhir, terus rekam catatan penilaian dari guru-guru sebelumnya, karena kita kan baru kelas 9 nginjak kan Bu, dia memang anaknya memang tipenya agak lambat lah, keterbatasan kemampuan, jadi itu Bu. Terus sejauh itu yang pertama yang sudah saya lakukan, saya sudah menggali penyebabnya, kemudian karena saya sudah tahu penyebabnya sedikit, saya sudah menerapkan model pembelajaran yang bervariasi juga sih kalau menurut saya sih ya, tapi minatnya masih belum begitu kelihatan. Di samping itu saya juga memposisikan si anak tadi duduknya di depan biar gangguan-gangguannya agak berkurang sehingga dia fokus terhadap pembelajaran. Dan itu yang sudah saya lakukan Bu. Jadi rencana selanjutnya dan siapa yang bisa membantu Bu En untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Jadi karena perubahannya nggak terlalu kelihatan, saya berpikir juga ini anak pas begitu pulang, kan kita anak-anak yang dalam tanda petik itu kita kan perhatiannya juga full gitu, agak-agak lebih kan Bu. Karena sekolah kita kan dibolehkan bawa gadget, dia langsung begitu kan dia langsung memburu ke loker penyimpanan HP, jadi dia ambil langsung tet, oh ini anak ini separuh nyawanya sudah ada di handphone, jadi saya mungkin kedepannya akan mencoba dengan menggunakan gadget mencari ide-ide pembelajaran
mungkin yang sifatnya game gitu ya, game edukasi, sehingga dia masuk ke dunia itu. Perhatiannya ke yang lain-lain berkurang. Jadi itu yang saya akan cobakan nanti, Bu. Nah, untuk kedepannya siapa yang akan saya libatkan? Untuk yang pertama mungkin saya harus punya modal dulu kan, Bu, untuk mengajak orang lain. Saya coba dulu gali, hidupkan kembali dengan mempelajari game-game edukasi yang mendukung pembelajaran saya di kelas itu, dan mungkin juga akan di kelas lain belajar dulu untuk modal di saya yang sebelumnya pernah saya coba sih, cuman belum optimal saya lakukan. Nah, setelah saya mendapatkan ilmunya itu dengan berbagai tipe-tipe aplikasinya, saya akan komunikasikan dengan guru IT kita, sehingga nanti guru IT kan lebih ahli untuk memberikan ide-ide cemerlangnya untuk memperkuat apa yang saya pelajari gitu, Bu. Saya akan hubungi beliau dan mengkondisikan kapan nanti beliau bisa meluangkan waktunya untuk mengajari saya lah, atau mendengarkan sharing saya juga. Oh, gitu ya Bu En ya. Rupanya Bu En sudah merencanakan banyak hal, sudah membuat kesepakatan dengan teman, berkolaborasi dengan teman, meminta teman untuk melakukan Ya, rencananya memang rencana. seperti itu. Iya. Jadi setelah Kapan? udah tadi kan? Oh, oke Bu En. Bu En tadi sudah ini ya merencanakan membuat game edukasi, Iya, terus betul. berkolaborasi dengan teman kita. TIK, Bu. TIK, apakah Bu En yakin itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang tadi rasa Bu En itu kurang? Saya mencoba, Bu. Mencoba dulu, apa salahnya ya kan, Bu ya. Sebelumnya gimana hasilnya nanti mudah-mudahan aja, bismillah aja sih, Bu. Karena titik temu saya itu, titik rencana saya ya itu, Bu. Semoga aja rencana itu bisa memberikan perubahan yang signifikan terhadap perkembangan anak ini. Oke. Bu En, Iya, Bu. setelah membuat rencana ya, Iya. kira-kira kapan Bu En mau melaksanakan rencana tersebut, dan siapa kira-kira yang pas, yang dapat Bu En yakin dapat membantu terlaksananya rencana tersebut? Oke, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, saya minggu depan secepatnya lah, Bu. Kalau untuk mempelajari itu kan nggak melibatkan orang lain kan. Saya nanti waktu-waktu kosong di jam pembelajaran, saya akan coba browsing-browsing. Nah, setelah saya punya skill itu, saya hubungilah nanti Bapak Guru TIK kita, Pak Rio. Berkemungkinan 1-2 hari ini, Bu, saya hubungi, atur jadwal. Mudah-mudahan minggu depan saya sudah bisa mempraktekkannya di kelas untuk pertemuan berikutnya. Supaya jangan berlama-lama juga anak-anaknya. Ya. Kasihan kan, Bu, yang lain yang belajar. Iya, semoga rencana yang sudah Bu En rencanakan dapat terlaksana ya. Amin, amin. Iya. Setelah kita melakukan percakapan hari ini, kira-kira gimana perasaan Bu? Alhamdulillah, Bu, sudah nampak ini bayangan-bayangan, Bu. Problem-problem saya sudah 80% bisa nampak solusinya. Alhamdulillah, sekali lagi dengan bimbingan Bu Romlah sudah bisa saya menangkap dan akan saya mencoba melakukan rencana-rencana yang sudah saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu juga mendukung solusinya bisa teratasi dengan baik. Oke, berarti level yang Ibu dapatkan kira-kira 80-an dari tadi 50-an ya Bu En ya? Iya, saya berharap anak itu bergeser dari 5 ke 80. Semoga apa yang Ibu harapkan berhasil. Amin. Demikian ya Bu En ya. Butuh bimbingannya terus nih Bu Romlah ya. Jangan kapok melayani saya. Ya pokoknya apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Iya. Terima kasih ya Bu. Sekali lagi. Bu En ya. Ketemu tagihannya minggu berikutnya nggak disampaikan. Oke ya, Pak Rifan. Alhamdulillah kegiatan kucing kita hari ini saya sama Bu En sudah selesai. Kita berjalan lancar. Saya pun juga udah agak enak ini Pak. Udah ada bayang-bayang lah nih Pak. Mudah-mudahan terrealisasi ya Pak ya. Iya. Nah, sepertinya
kegiatan saya dengan Bu Romlah kan udah Pak. Makasih ya Pak udah didampingi. Iya. Untuk kegiatan ini saya izin dulu ya Bu Romlah. Makasih sekali lagi ya Bu ya. Iya, Ya, Pak, sama-sama ya, mari. Bu. Oke, Bu Romlah. Nah, ini kan Bu Romlah sudah selesai nih melaksanakan kegiatan coaching dan juga saya sudah selesai melaksanakan kegiatan observasi coachingnya. Nah, berarti bisa kita lanjut nih. Kita kan sudah melaksanakan sebelumnya pasca observasi, kemudian saya juga sudah melakukan observasi ketika Bu Romlah melakukan coaching. Nah, sekarang Bu Romlah ada waktu kan kita melaksanakan pasca observasi? Iya, iya. Ada ya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk pasca observasi, pertama saya ingin menanyakan dulu, bagaimana perasaan Bu Romlah ketika melaksanakan kegiatan coaching? Perasaan saya setelah melaksanakan coaching ini tenang, bahagia. Menurut saya sudah saya laksanakan dengan betul sih Pak, karena tahapan-tahapan Tirta dalam coaching tadi sudah saya laksanakan. Gitu. Oke. Kira-kira kepuasan Bu Romlah dalam melaksanakan kegiatan coaching kalau dilihat dari rank 1 sampai 10 berada di angka berapa? Kira-kira angka 7 sampai 8 gitu lah Pak. Karena ini tadi dalam menyampaikan pertanyaan berbobot mungkin saya ada yang kurang pas atau masih mengganjal sama saya. Kayaknya ada yang tidak tepat gitu lah Pak. Oh, begitu. Nah, betul sekali Bu Romlah. Jadi dari apa yang sudah saya temukan, apa yang sudah saya catat juga berkaitan dengan kegiatan coaching tadi. Nah, itu Bu Romlah untuk apa tadi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, itu menurut saya itu berada di poin 3. Kenapa? Nah, Bu Romlah sudah menggunakan pertanyaan terbuka, tetapi ada tadi satu momen Bu Romlah menggunakan kata apakah. Nah, Bu Romlah kan sudah tahu sendiri tuh, kalau apakah itu nanti jadinya merupakan pertanyaan tertutup. Nah, kata tanya itu tertutup dia gitu kan. Nah, jadi tadi saya temukan Bu Romlah mengucapkan kata apakah. Bu Romlah menyadarinya sendiri? Iya Pak, mungkin tadi silap saya. Iya, oke. Bagus kalau Bu Romlah bisa merefleksikan diri dengan baik dan mengingat kembali tadi kalau memang Bu Romlah sempat mengucapkan kata itu. Mungkin kedepannya untuk menyempurnakan penilaian berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot ini, mungkin kedepannya bisa diingat-ingat kembali bahwasanya kita selalu harus menggunakan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan, begitu ya Bu ya. Nah, oke. Kira-kira Bu, kalau Ibu sudah oke nih berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot, apa kompetensi berikutnya yang ingin Bu Romlah kembangkan lagi? Oh iya Pak, tadi berdasarkan hasil pelaksanaan coaching saya tadi ya Pak, mungkin belajar dari kesalahan kali ya Pak ya. Ya. Kayaknya kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu dalam hal berkomunikasi secara efektif. Ini yang merasa saya itu masih kurang gitu. Jadi nanti misalnya ada waktu lain saya melaksanakan coaching, jadi saya dapat menggali informasi yang lebih mendalam dari coaching. Nah, oke, baik. Berarti setelah ini Bu Romlah masih merasa kurang ya dalam kegiatan atau kompetensi komunikasi efektif gitu ya. Betul, Pak. Nah, jadi untuk kegiatan berikutnya Bu Romlah jikalau ada dari guru-guru yang ingin minta di coaching dengan Bu Romlah, nah Bu Romlah juga bisa tuh nanti minta untuk diobservasi kegiatan coachingnya, bisa jadi nanti dengan kepala sekolah atau nanti dengan kurikulum atau nanti juga dengan guru-guru lain yang sekiranya Bu Romlah merasa beliau kompeten untuk melakukan kegiatan observasi. Begitu ya Bu ya? Baik, Oke. terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Iya, sama-sama Ibu. Sangat menambah ilmu, wawasan buat saya. Jadi membuka pemikiran saya dalam hal coaching. Ya, oke, terima kasih. Saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah mempercayakan saya dalam kegiatan observasi coaching Ibu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memiliki manfaat, dan terutama kepada Bu Romlah yang ingin diobservasi, yang ingin merefleksikan dirinya kembali. Nah, mungkin begitu saja ya Bu. Nah, kita lanjut kegiatan kita masing-masing ya Bu ya. Pak. Makasih atas waktunya Pak ya. Sama-sama ya Bu. Saya izin pamit dulu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.